Gu Xingchen? Apa tebak apa yang sedang kulakukan? Aku sedang menunggu angin. Menunggu ciuman panas angin. Kau dan aku dan Liu Ruyan telah menjadi musuh bebuyutan yang dikenal semua orang sejak SMA. Aku tidak menyukainya. Dia sangat membenciku, Nie Yuan. Mulai salah paham denganku, dia melaporkannya. Saudara sialan dari kelas sebelah di SMA menyembunyikannya dariku. Setelah kencan online dan bertemu, ternyata perempuannya adalah teman sekelasku. Yang disebut kencan online mati saat bertemu. Foto dan foto. Kamu memanjangkan kaki. Aku meniruskan wajah. Tidak ada yang lebih sedikit kentutnya dari siapapun. Semua saudaraku sangat sedih. Pria kekar setinggi 1,8 meter menangis terseduh-seduh. Orang itu memarahinya. Kamu gemuk seperti bola. Tidak bisakah kamu melihat dirimu sendiri? Saudaraku. Di mana letak buruknya tubuh dengan lemak dan daging yang proporsional ini? Aku melindungi saudaraku sendiri. Aku langsung marah. Siapa yang begitu buta? Saudaraku. Terseduh-seduh adalah Liu Ruyan. Siapa Liu Ruyan? Bunga sekolah yang sedikit gagah itu. Dia cukup cantik. Banyak anak laki-laki di sekitarnya. Baiklah. Aku sudah lama tidak menyukai gadis-gadis yang menarik lebah dan kupu-kupu ini. Segera bergegas ke kelas. Menghentikan Liu Ruyan yang hendak pergi ke toko. Dengan sabar aku mengambil dari Gui Guzi tidak meninggalkan bentuk, tidak membatasi hukum, membunuh Wang, karakter adalah inti seseorang. Maya seorang keindahan seseorang tidak ada di luar. Ingin memberitahunya dengan halus. Jangan meremehkan saudaraku, dia memiliki keindahan batin. Dari ekspresi bingungnya, dapat dilihat. Aku bermain dengan baik. Aku dan dia 186 cm dan 160 cm membentuk perbedaan tinggi badan. Dia mendongak menatapku berbicara. Sudut mulutnya selalu tersenyum. Setelah aku mengatakan sesuatu, dia dengan tenang mengatakan sebuah kalimat. Dasar bodoh, apa kau salah orang? Dasar bodoh, otakku bergemuruh seperti disambar petir. Tidak ada yang pernah memarahiku seperti ini. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa aku, Gu Xingchen, masuk ke SMA nomor 1 dengan nilai tertinggi? Saat itu, saudara datang, memaksa saya pergi, jangan membujuk saya. Aku marah. Aku tahu aku tidak membujukmu, lalu kenapa menarikku? Anda salah orang. Salah? Siapa yang berkencan online denganku? Itu teman semeja Liu Ruyan. Kenapa tidak? Seharusnya bilang aku sudah pusing. Aku belum selesai bicara. Kamu sudah lari. Apa-apaan ini? Pasti salah. Bodoh sekali, minta maaflah. Liu Ruyan dengan angkuh melirikku dengan sinis. Aku dan Liang Zinya menjalin hubungan sejak saat itu. Karena aku ketua kelas, aku mengawasi Liu Ruyan dengan ketat. Setiap gerakannya yang melanggar disiplin kelas. Aku ingat betul, saat itu nilai Liu Ruyan sedang-sedang saja. Punya potensi besar. Untuk ditingkatkan, adalah target utama yang ingin dicapai guru wali kelas. Setiap kali kembali dari kantor guru wali kelas, Liu Ruyan menatapku sambil menggertakkan gigi dan berkata, "Oke juga. Gu Xingchen, apakah kamu punya dendam padaku?" Tidak ada dendam. Hanya mematuhi disiplin. Karena bantuanku, guru wali kelas mengawasinya lebih ketat. Bolos kelas malam untuk bermain game. Dia bahkan tidak boleh memikirkannya. Teman-temannya mengejeknya, Gu Sikutu buku. Mengawasimu begitu ketat. Cara ini cukup baru ya? Tidak mungkin. Apakah kalian berdua ada apa-apa? Tidak mungkin. Aku dan Liu Ruyan berkata serempak. Jika hanya dia satu-satunya pria di dunia ini, aku akan menjadi biarawati. Jika hanya dia satu-satunya, aku akan menjadi biksu. Kami saling marah seperti anak-anak TK. Hubungan kami tidak pernah membaik. Semester berikutnya, sekolah ramai. Menulis surat cinta. Atas dorongan saudara. Aku juga menulis surat untuk teman semeja Liu Ruyan,
Gadis berambut panjang yang pendiam. Yang suka memakai gaun putih. Saat itu aku pikir yang seharusnya aku sukai adalah gadis tipe ini. Bukan gadis seperti Liu Ruyan yang seksi seperti Mi Jiao. Entah bagaimana surat itu tiba di tangan Liu Ruyan. Siang hari yang bising dengan suara jangkrik. Liu Ruyan menatapku dengan alis terangkat. Wajah kecilnya memerah dan bibirnya sedikit cemberut tidak senang. Jari-jarinya yang ramping mencubit sudut amplop. Di mata suratnya yang agak bulat, cahaya redup berkedip. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Guru, saya melaporkan Dasa. Karena pacaran. Buktinya meyakinkan. Ada nama dan marga. Ada konten, saya merasa terhormat. Aku menjadi orang pertama di kelas kami yang dilaporkan karena pacaran. Guru memintaku untuk pergi ke kantornya. Dengan sungguh-sungguh, berbicara denganku sepanjang sore. Saat keluar, Liu Ruyan dengan senang mendengarkan di balik pintu. Dia mendongak dan menatapku dengan mata penuh senyum. Bagaimana? Orang tua itu sangat bisa menghadapi kan? Aku memelototinya dengan keras. Mulai sekarang, kebencian kami semakin menjadi-jadi. Kemudian sialnya, kami masuk ke universitas yang sama. Berbeda fakultas dan jarang berinteraksi. Hanya karena sebuah rumor. Aku membuatnya marah lagi. Suatu hari saat makan siang di kantin, teman sekamarku bertanya dengan heran. Dewi jurusan periklanan, Liu Ruyan, adalah teman SMA MU? Ya. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi orang yang angkuh. Dia dengan alis dan matanya bertanya apakah dia cantik tanpa riasan? Kau tahu beberapa wanita setelah menghapus riasan akan merusak penampilan mereka. Aku tidak suka sikapnya yang sembarangan membicarakan gadis. Terutama tentang apa yang dia katakan tentang Liu Ruyan. Dia juga teman SMA aku, tidak tahu hasil diskusinya. Kalimat ini terlalu berlebihan. Karena kantin ramai dan banyak bicara. Rumor tumbuh dengan sendirinya dan menyebar. Kemudian menyebar. Menjadi Dewi jurusan periklanan. Setelah tanpa riasan. Sangat jelek bahkan teman sekelasnya tidak tahu siapa dia. Hari itu, Liu Ruyan menghentikan saya dengan wajah gelap. Kamu membicarakanku kemana-mana. Jelek tanpa riasan. Wajah kecilnya mendekat padaku. Matanya memancarkan semacam ekspresi bahwa hari ini kamu pasti akan mati. Dia kelelahan. Dengan nada yang tulus, dia menasihatinya. Lihatlah dirimu, kamu adalah orang yang penuh kesombongan. Hai. Teori penampilan Gui Guzi saat SMA sia-sia. Untuk apa kita kuliah? Dia berkacak pinggang. Dengan ekspresi menungguku beraksi. Aku dengan susah payah berusaha menjelaskan. Adalah untuk merangkul ilmu pengetahuan. Yang Wang Manbo mengambil ukiran jenaka. Menghilangkan biasa-biasa saja. Menuju keunggulan dan kehebatan. Gosip kecil ini bukan apa-apa. Kamu benar, kan? Mataku menatapnya dengan sangat tulus. Pandangan ini membuatku sedikit terkejut. Hari ini dia jarang mengenakan gaun putih. Kau tahu, dia biasanya terbiasa mengenakan celana panjang yang sederhana dan rapi. Gaun panjang hari ini dipadukan dengan rambut panjang tergerai. Ternyata sangat sesuai dengan seleraku. Gaun panjangnya anggun dan menawan. Kulit yang tidak menghitam karena pelatihan militer sangat halus. Mata yang seksi dan genit sangat menggemaskan. Intinya, dia hari ini tanpa riasan. Entah kenapa terlintas 4 kata di benakku. Terlahir cantik, celaka. Aku merasa diriku cabul. Jantungku berdebar agak cepat. Ada apa ini? Gu Xingchen? Apakah aku cantik? Aku perhatikan dengan seksama. Bagaimana penampilanku tanpa riasan? Dia selangkah demi selangkah mendekatiku. Aku telah mengikuti berbagai macam debat besar dan kecil. Hampir tidak pernah kalah. Namun hari ini entah kenapa aku tidak bisa berkata apa-apa. Gunakan. Melarikan diri dengan panik. 4 kata pun tidak berlebihan. Aku berbalik dan kembali ke asrama, terdengar suara ejekan.
Terdengar dari belakang. Benar-benar pandai membela diri. Yang berbicara dengan nama Liu Ruyan adalah teman sekamar Lin Hui. Dia biasanya menganggap dirinya tinggi. Sejak awal sekolah, dia entah kenapa tidak menyukaiku. Ini ada hubungannya dengan Liu Ruyan. Nilai Liu Ruyan meningkat pesat di kelas 3 SMA. Nilai ujian masuk perguruan tingginya adalah yang tertinggi di fakultas mereka. Kepribadian yang ceria ditambah penampilan yang menarik. Sejak awal sekolah, dia menarik perhatian sebagian besar siswa laki-laki. Semua orang ingin masuk ke asramanya. Jangan salah paham. Hanya ingin membantu Liu Ruyan membawa barang bawaannya. Salah satunya adalah Lin Hui, aku dibujuk untuk pergi. Kemudian mereka datang dan pergi ke asrama mereka. Bersikeras untuk datang dan membantu membersihkan asrama kami para pria. Liu Ruyan melewati saya dan dengan rajin menyeka barang-barang Lin Hui. Ekspresi bangga Lin Hui terpancar. Aku merasa sedikit kesal. Tadi aku juga membantu Liu Ruyan membawa 2 koper besar. Orang yang dibutakan oleh nafsu. Gu Xingchen, kenapa kamu punya gunting kuku berwarna merah muda? Sangat banci. Aku melihat ekspresi Lin Hui agak aneh. Aku berdehem. Liu Ruyan dan Lin Hui tertegun. Mulutnya melengkung. Sial, salah. Dia berkacak pinggang dan bertanya padaku. Tempat tidurmu yang mana? Aku menunjuk dengan jari. Dia segera menjatuhkan barang-barang Lin Hui. Dan bergumam beberapa patah kata kepada gadis yang membantuku merapikan tempat tidur. Dengan cepat mereka bertukar posisi. Liu Ruyan dengan rapi membantuku merapikannya. Wajah Lin Hui berangsur-angsur menjadi dingin. Justru aku yang tidak tahan lagi. Memberinya isyarat bahwa dia sedang melihat. Keponakan Liu Ruyan ini berkata dengan wajah dingin. Banyak orang mengantri untuk membantunya. Apa yang kau khawatirkan? Atau kau ingin gadis lain membantumu merapikan Gu Xingchen? Kau Raja Laut Mesum. Kenapa aku dimarahi? Lihatlah ekspresiku yang ragu-ragu. Mulut Liu Ruyan mudah dibaca. Bodoh sekali. Aku membantumu begitu banyak. Tidak ada imbalan sama sekali? Punya hati nurani tidak? Kalau begitu aku traktir kamu makan siang. Dia menjawab dengan cepat. Anehnya, saat tiba di universitas, hubungan kami sepertinya membaik sedikit. Tetapi tidak sampai pada tahap bisa makan bersama dengan santai. Itu adalah pertama kalinya aku makan sendirian dengan Liu Ruyan. Entah kenapa kami masuk ke sebuah restoran hotpot. Pelayan wanita itu dengan antusias mempromosikan paket. Matanya berbinar dan terus berbicara padaku. Liu Ruyan, yang biasanya sabar pada orang lain, meliriknya. Mbak. Lalu melirikku. Tiba-tiba mengerutkan kening dan memesan makanan. Perlu mengobrol selama itu? Apakah perlu membahas sejak awal penciptaan dunia? Aku takut. Dia berkata kepada pelayan untuk memesan yang paling banyak dipesan orang. Pelayan itu mengerti dan pergi. Ketika pelayan membawakan panci. Dasar panci berminyak, merah, dan pedas. Kami berdua benar-benar menganggap tingkat kepedasan ini agak bermaksud untuk membuat kami mundur. Aku bertanya pada pelayan wanita. Apakah panci pedas ini yang aku pesan? Pelayan wanita itu tidak berbicara. Dia mengambil menu dan menunjukkannya kepadaku. Kak, kamu bilang ingin yang paling banyak dipesan orang. Diam-diam aku mengeluarkan menu. Setelah melihatnya, paket pasangan berubah menjadi sangat pedas. Dan diberi hadiah khusus 1 gelas minuman es untuk pasangan. Apakah mata hotpot di zaman sekarang ini begitu jelas? Ganti paket lain saja. Tidak bisa diganti. Diganti pun tetap panci ini. Koki kami mengatakan bahwa membuat panci yang tidak pedas adalah penghinaan terhadap profesionalismenya. Oke. Dia mulia. Aku harus menghabiskan panci yang aku pesan sendiri sambil berlinang air mata. Namun, jujur saja. Rasanya tetap enak. Kami berdua menghirup udara karena kepedasan. Sambil memanggang daging. Di restoran hotpot yang berasap, ada keharmonisan yang aneh. Hingga dasar sup hotpot semakin pedas saat dimasak. Aku tersedak karena sepotong usus bebek yang pedas.
Kemudian dia menghirup udara karena sepotong daging sapi kepingan salju yang pedas. Pelayan mencoba. Membawa secangkir besar untuk pasangan. Satu cangkir dengan 2 sedotan. Kata, canggung, melayang di udara. Ini membuat kami berdua menghisap jus yang sama. Kami melihat keraguan di mata masing-masing. Dan juga kebencian karena kalian tidak punya gelas lain. Aku memberi isyarat padanya dengan mata agar gelasnya dipisah. Beberapa pelayan wanita langsung mengerti permintaanku. 1 menit kemudian, dia menyajikan segelas. Gelas pasangan yang masih besar. Dengan tatapan yang menunjukkan kecerdasan. Seolah berkata, puji aku. Yang berbeda dari gelas sebelumnya. Gelas ini berbentuk hati. Dan ujung jus dari kesepian masih menyatu. Ya ampun. Di mana gelas yang aneh ini dipesan? Sederhananya, gelas ini penuh dengan perasaan intim yang murahan. Bahkan lebih dalam dari gelas sebelumnya. Ya ampun. Liu Ruyan melihatku dan kemudian melihat gelas itu. Kebencian di matanya bertambah 2 kali lipat. Kepalaku sakit. Tolong bawakan 2 gelas jus terpisah. Hari ini banyak pelanggan. Perkiraan harus menunggu 35 menit lagi. Apakah tidak apa-apa? Apakah buahnya dipetik langsung dari pohon? Harus selama itu? Apa-apaan ini? 35 menit lagi. Semuanya akan basi. Tidak bisa. Mulutku tidak bisa menunggu lagi. Sudah mati rasa. Kalau begitu, bawakan saja 2 minuman apa saja. Hari ini banyak pelanggan, semua minuman sudah habis terjual. Lalu apalagi yang kalian punya untuk diminum? Tidak bisakah minuman ini diminum? Pelayan itu sedikit bingung. Tidak bisa kenapa? Karena kami bukan pasangan. Bukan pasangan? Lalu kenapa Anda memesan paket pasangan? Pelayan itu semakin bingung. Hatiku menjadi tidak tenang. Kenapa makan hotpot? Kenapa memesan paket pasangan? Ini membunuhku. Begitu rasa pedasnya muncul. Aku tidak bisa mengendalikan apapun lagi. Tatapan kami tanpa sadar tertuju pada meja. Satu-satunya alat penghilang rasa pedas. Minuman es pasangan yang aneh itu. Siapa yang mendapatkannya duluan, dia yang minum duluan. Hasil akhirnya adalah kami berdua mendapatkannya, menghilangkan rasa pedas sejenak. Minum saja lalu menyesal. Aku dan musuh bebuyutanku makan bersama saja sudah membingungkan. Masih minum jus gelas pasangan dan bermain dengan Liu Ruyan. Masih dengan tidak tahu malu berkata, Gu Xingchen, kau ingin minum gelas pasangan denganku? Harusnya bilang dari awal. Kenapa repot-repot begini? Membuatku hampir mati kepedasan. Aduh. Bukan begitu. Kau sengaja memesan yang sepedas ini kan? Ada niat tersembunyi ya? Kau perempuan jangan sering mengucapkan, Lauzi, pamanmu, yang jelek. Membuat ibu hampir mati kepedasan. Setelah makan malam itu, kembali ke asrama. Aku tersenyum dan menyapa Lin Hui. Dia malah memberiku punggung angkuh lalu tidur. Xiao Yu, teman sekamarku di sebelah, memberiku informasi. Lin Hui adalah anak orang kaya. Jadi tidak punya kesadaran kehidupan bersama. Sederhananya partisipasinya sangat rendah. Misalnya, tidak pernah membersihkan asrama sendiri. Kebersihan umum. Juga tidak mengambil air panas sendiri. Apalagi mengambil makanan pesan antar dan paket sendiri. Apalagi meminta bantuan gadis yang disukainya. Semuanya dibantu oleh teman sekamar. Tentu saja. Anak orang kaya juga lebih menyukai kebebasan. Ketika dia ingin istirahat. Tidak peduli jam berapa kami harus diam seperti ayam. Ketika dia tidak ingin tidur, dia bisa bermain game semalaman. Xiao Yu marah tetapi tidak berani bicara. Hanya berani bolak-balik di tempat tidur seperti membuat pankek. Setelah aku beberapa kali terbangun karena suara keyboard Lin Hui. Aku juga tidak menganggur. Dengan tenang membacakan berita di grup chat asrama untuk Xiao Yu. Pada dasarnya berterima kasih kepada teman sekamar karena tidak membunuhku saat itu. Setelah tipe itu, asrama benar-benar menjadi lebih tenang. Xiao Yu mengirimiku pesan WeChat, kakak keren.
Sejak saat itu, hubunganku dengan Xiao Yu menjadi luar biasa. Hampir setiap asrama memiliki seorang kepala stasiun informasi gosip. Xiao Yu adalah Lin Hui mengejarmu. Teman SMA, Liu Ruyan, sangat menonjol sehingga dosen pun merasa mereka pasangan yang serasi. Aku tertawa kecil. Bukankah itu serigala dan macan tutul? Kata Xiao Yu. Lin Hui sangat memusuhimu. Mungkin karena satu-satunya pria yang dilihat Liu Ruyan hanya kamu. Aku tersenyum. Kami hanya teman SMA. Beberapa kepahitan yang tak terucapkan terkubur di lubuk hati. Siapa sangka Lin Hui mendengar cibiran arogan itu. Jangan sudah dapat untung malah bertingkah. Bertingkah seperti teh hijau pria. Dia berhenti sejenak. Berkata, tadi pagi masih tarik ulur di bawah. Maaf. Berdebat. Kakak. Aku biasanya jarang berkata. Itu bukan tarik ulur. Tapi interaksi manis. Lin Hui tertawa bodoh. Kau bahkan belum pernah menggandeng tangannya. Bilang interaksi manis. Tidak malu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Di zaman sekarang, orang yang punya harga diri biasanya kalah berdebat. Aku menambahkan kalimat dengan mulut pedas. Lalu, apakah berciuman termasuk? Tapi aku tidak akan memperlihatkannya padamu, takut kau terkena serangan jantung jika melihatnya. Tak disangka, kata-kata itu menjadi kenyataan. Di bawah keterkejutan yang tiba-tiba. Dari celah pintu ruang pribadi yang tidak tertutup tempat aku melarikan diri, terdengar gumaman renyahnya. Game macam apa yang mengharuskanmu berciuman dengan pria yang paling kamu benci? Aku pergi, jangan datang ke ruang pribadi mereka untuk bermain game membuka kotak buta. Terakhir kali Xiao Yu bercanda tanpa sengaja dan berkata, kamu dan Liu Ruyan adalah musuh bebuyutan yang saling mencintai. Aku juga tidak memikirkannya dengan serius. Dia membantuku membereskan barang-barang. Minum cangkir pasangan denganku. Mengirimkan ucapan selamat ulang tahun tepat waktu selama beberapa tahun berturut-turut. Meskipun dia selalu memasang perisai saat bertemu. Tapi aku pikir dia seharusnya berbeda padaku, kan? Begitu benih emosi bergerak. Pikiran dengan cepat berakar dan bertunas. Bahkan saat bermain game. Aku belum pernah menyatakan cinta pada siapapun. Kata suka padanya itu. Pada akhirnya mengandung sedikit ketulusan yang tidak berani kuucapkan. Dia menciumku adalah sesuatu yang tidak kuduga. Ini adalah ciuman pertamaku. Kehormatan seorang pria juga merupakan kehormatan, ya. Namun, dia hanya fokus bermain game. Semakin kupikirkan, semakin aku emosi. Ingin bergegas menghampirinya. Memberitahunya untuk menjaga mulutnya di masa depan. Jangan mencium sembarangan dan mengganggu hati pria muda yang polos. Aku beralasan pergi ke toilet. Berjalan menuju ruang pribadinya. Mahasiswa paruh waktu itu kembali bersuara dari celah pintu. Kak Ruyan sangat berani tadi. Apakah dia akan benar-benar jatuh cinta? Mendengar ini, aku sedikit panas telinga lagi. Aku melihat Liu Ruyan bersandar malas di kursi. Jari-jarinya mengetuk meja dengan santai untuk waktu yang lama. Dia tersenyum dengan tenang. Hanya mematuhi aturan permainan. King R, jantungku langsung terasa dingin saat mendengarnya. Bukannya ciuman pertama, kan? Suara tenang Liu Ruyan terdengar. Tentu saja bukan. Bukan apa? Bukan ciuman pertama. Pernah berciuman dengan siapa? Kapan dia punya pacar? Kenapa aku tidak tahu dia punya pacar? Masih berciuman? Cih. Gadis jahat itu tiba-tiba kehilangan keberanian untuk mendobrak masuk. Saat pergi, aku melihat Lin Hui dan Liu Ruyan berbisik-bisik. Aku akui saat itu hatiku sedikit masam.
Pria tampan dan wanita cantik tetap enak dipandang. Lumayan tampan. Hanya sedikit di bawahku. Mungkin tipe yang disukai Liu Ruyan. Wanita brengsek ini sudah mencium orang lain. Masih mau menciumku. Sekarang aku juga menggoda cowok lain. Aku merasa seluruh diriku tidak enak badan. Hatiku terasa asam dan sesak, masa muda beberapa tahun sia-sia. Saat kembali ke ruang pribadi. Ini sampai ancamannya berakhir. Menungguku, tidak menunggu kakak, aku marah. Aku mengaku. Aku kekanak-kanakan. Marah sampai menghapus ancamannya. Ditambahkan kembali atau tidak. Lagi pula. Setelah pesta berakhir. Aku menerima telepon dari Liu Ruyan. Nadanya tidak terlalu ramah. Kamu di mana? Kenapa memblokir di mobil? Aku bisa membayangkan ekspresi gusar Liu Ruyan saat ini dari balik layar ponsel. Orang ini biasanya sangat santai padaku. Begitu dia memasang wajah dingin. Namun memiliki aura wibawa tanpa marah. Aku mengaku kalah. Agak sedikit takut. Dia. Sudahlah, sudahlah. Pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Baru saja ingin mengatakan tanpa harga diri. Kalau begitu tambahkan saja kembali. Begitu seorang pria datang dari kamar Liu Ruyan. Aku sudah memesan. Liu Ruyan menjawab dengan suara pelan. Baik. Suara ini aku kenal, itu Lin Hui. Hatiku langsung tenggelam ke dasar. Liu Ruyan cukup liar. Minum dan bermain permainan berciuman dengan seorang pria. Setelah bermain, dia pergi ke kamar dengan yang lain. Ingin memblokir, blokir saja. Sulit. Apakah harus memilih hari? Marah. Setiap panggilan darinya aku matikan. Panggilan lagi aku tolak. Aku benar-benar marah. Kembalikan ciuman pertamaku, kesucianku. Setelah kembali ke asrama. Aku mencari Xiao Yu untuk curhat. Memberitahunya bahwa hatiku sangat sedih hari ini karena Liu Ruyan, wanita jahat itu, menyakiti hatiku. Untuk membuktikan bahwa aku sangat sedih. Aku menghabiskan sebotol anggur di mejanya. Sudut mulut Xiao Yu berkedut. Itu tahun 82. Kenapa Lavia tahun 82? Dia tampak enggan. Bukan? Itu Coca-Cola tahun 82 untuk percobaan. Sial, tahun 82 ini. Benar-benar menarikku. Aku memeluk kuda dan muntah, Xiao Yu terkejut dan memberimu. Apakah kamu bilang Liu Ruyan punya pacar? Lalu menciummu secara paksa. Dan malam ini akan pergi berkencan dengan Lin Hui. Apakah itu yang aku katakan? Liu Ruyan mengangkat alisnya. Raja di antara tiga laut. Mata Xiao Yu langsung berbinar. Xiao Yu memang tidak mengecewakanku. Tidakkah menurutmu saat ini kamu harus menghiburku? Untuk membuktikan bahwa hasratnya padaku tidak palsu. Dia memberiku jalan yang jelas. Kamu peduli pada Liu Ruyan. Itu berarti kamu kurang melihat wanita cantik. Wawasanmu belum terbuka. Aku berpikir selama 2 detik. Dan merasa apa yang dia katakan ada benarnya. Ucapan bajingan itu kasar tapi benar. Tidak bisa meninggalkan seluruh hutan karena satu pohon. Intinya adalah, di mana hutannya? Aku mendengarkan omong kosongnya dengan rendah hati sambil muntah. Bukannya tidak mendengarkan sindirannya. Kelas pilihan baru dibuka di sekolah kita. Pergilah untuk memilihnya. Pasti ada pelajaran apa? Khasiat dan praktik cabai. Ini adalah pintu masuk untuk membuka wawasan. Apakah kamu ingin aku bertani? Xiao Yu memelototiku dan berkata omong kosong. Jangan lihat kelas pilihan ini yang namanya terdengar seperti bertani. Sebenarnya sangat dalam. Membawamu menjelajahi varietas dan khasiat cabai dari dalam dan luar negeri. Menguasai teknologi penanaman cabai domestik. Bukankah pada akhirnya tetap bertani? Aku berjongkok dan mendengarkan untuk waktu yang lama. Benar-benar menahan diriku sendiri. Tidak ingin membuat cabai. Aku menyuruhmu membuat tangan pedas. Aku memintamu untuk mencari wanita dan mendengarkan.
Apakah ini kata-kata yang seharusnya diucapkan oleh pria sejati kita? Xiaoyu memelototiku. Terus terang, kelas ini sangat populer. Apakah kamu tahu? Peserta didik membludak. Kebanyakan dari mereka datang untuk menjadi asisten profesor. Xiao Bu memang ahli gosip. Informasinya juga sangat jelas. Asisten kecil itu sangat hebat. Asisten kecil itu menggunakan asisten kecil itu. Kakek dari pihak ibu profesor adalah teman lama. Menjalankan perusahaan produk cabai lintas batas. Tumbuh di kebun cabai dan sangat memahami teknologi penanaman cabai. Mengundangnya untuk membantu kelas kecil, basis yang sebenarnya adalah penanam di keluarga mereka. Intinya adalah cabai itu kecil dan sangat populer. Jomblo yang baik. Ternyata dia adalah putri cabai. Tidak, tidak cocok dengan bihun keluargaku. Ya, itu cabai. Ibuku dan ayahku meninggal lebih awal. Aku adalah cabai. Memulai bisnis bihun itu sangat sederhana. Aku juga sangat sakit. Saat awal semester. Takut aku tidak terbiasa jauh dari rumah. Sering berkendara ratusan kilometer untuk menemuiku. Kalung emas besar yang berkilauan di leher ibuku. Dan Mercedes-Benz-nya yang berkilauan. Sering membuat orang silau. Karena aku biasanya rendah hati. Tidak menonjolkan diri. Teman-teman sekelas hampir mengira aku dipelihara oleh wanita kaya. Aku pernah memprotes. Bu, jangan seperti ini. Orang lain akan mengira aku anak mami. Ibuku baru berhenti. Tidak datang ke Liu Ruyan. Sesekali juga melihat ibuku di gerbang sekolah. Ada sesuatu yang tidak kumengerti di matanya. Mungkin dia pikir aku laki-laki sembarangan. Jadi dia bisa melihat wanita cantik sesuka hati. Ini hanya ingin gadis sampah ini. Saudaraku akan membuka dunia baru. Omong-omong, mendapatkan poin salju masih bisa melihat wanita cantik. Ini hanyalah hal yang menguntungkan. Xiaoyu mendesakku untuk mendaftar seaktif saat dia menerima biaya perantara properti. Juga memberi saya gambaran tentang koleksi film. Jika Anda mengikuti 10 pelajaran di basis penanaman cabai, langit biru dan awan putih cocok dengan Mei Siang. Anda berbagi cabai buah dengan asisten Anda. Anda satu gigitan, saya satu gigitan. Mari kita maju bersama. Kedengarannya sangat berminyak. Xiaoyu memarahi saya. Jangan tidak masuk akal. Esensi cinta itu berminyak. Selama Anda tidak merasa jijik. Semua orang merasa jijik. Anda melihat sepasang kekasih di kampus. Siapa peduli dengan kehidupan dan kematian lajang? Kata-kata ini klasik. Xiaoyu, anak baik dari kaldu ayam cinta yang kental, adalah putri cabai. Saya tidak akan rugi jika berinvestasi. Saya dengan bersemangat menariknya untuk mendaftar bersama. Dia memberitahu saya. Dia baru saja mendapatkan pacar baru hari ini. Benar saja. Kebahagiaan dan kesedihan manusia tidak saling berhubungan. Suatu hari di kelas elektif, saya sangat ingin tiba di kelas 10 menit lebih awal. Saya menemukan bahwa kelas sudah penuh sesak dengan sebagian besar laki-laki. Masing-masing berpakaian mencolok seperti adegan pemilihan model pria. Saya melihat diri saya sedikit sederhana. Untungnya, wajahnya masih lumayan. Apakah mengejar gadis sekarang begitu kompetitif? Saya menemukan tempat yang bagus di baris pertama. Duduk. Kedekatan memenangkan bantuan. Saya tidak mengerti mengapa mereka melakukan sejauh itu. Pria di sebelah saya memberitahu saya. Asisten kecil akan datang untuk memanggil nama sebelum kelas. Saya bertanya apakah asistennya cantik? Sangat benar, teman-teman mengangguk liar. Liu Ruyan dari drama iklan. Apakah kamu kenal? Tahu. Mata pria itu sedikit bingung. Apakah dia lebih cantik darinya? Apakah kamu tidak tahu? Teman? Kebingungan di matanya berlipat ganda. Haruskah aku tahu? Saat seorang wanita kecil yang anggun dengan gaun hitam putih berjalan ke kelas. Saya benar-benar tahu mengapa dunia Liu Ruyan begitu. Putri cabai kecil. Dia dari jurusan periklanan duduk sebagai asisten jurusan cabai.
Ini tidak ilmiah ya. Dia berdiri di podium. Kacamatanya mengambang. Masih agak memiliki kualitas seorang guru. Roda keberuntungan berputar. Dulu di SMA saya yang memanggil namanya. Sekarang gilirannya dia yang memanggil. Saya duduk di barisan depan, tinggi badan lebih dari 1,8 meter, sulit untuk tidak mencolok. Saya ceroboh. Dia dengan tenang menyapu pandang kelas. Mulai memanggil nama sesuai daftar hadir. Apa yang harus datang tetap tidak bisa dihindari. Saat menyebut nama saya, bahkan tidak mendongak. Malah bersikap seolah tidak kenal dengan saya. Sejujurnya, saya sekarang juga tidak ingin akrab dengannya. Kalau bisa, saya bahkan tidak ingin ikut kelas. Melihatnya, hati saya langsung kesal. Setelah selesai memanggil nama, dia menampilkan kode QR WeChat di layar. Mahasiswa baru, silakan tambahkan WeChat saya. Sekelompok besar teman mengeluarkan ponsel mereka. Dengan gembira memindai. Setidaknya, saya agak tidak tega. Liu Ruyan melirik saya. Berdeham dan berkata, mata kuliah pilihan harus dihadiri 5 kali. Harus menulis 6.000 kata. Kirim tugas ke WeChat saya. Tidak dikirim, bagaimana? Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tidak bagaimana. Hanya tidak dapat SKS saja. Liu Ruyan. Tapi senyum, masih teman yang sama yang mengatakan kepada saya dengan nada anak terlantar. Tambahkanlah. Saudaraku, kita datang ke kelas. Keuntungan terbesarnya adalah menambahkan WeChat Liu Ruyan. Saya benar-benar tidak menginginkan keuntungan ini. Saudaraku. Saya datang ke kelas karena menghapus WeChat-nya. Saudaraku. Lihatlah senyum di mata saya. Saya gila. Saya merenung sejenak. Sekarang menambahkannya lagi. Terlihat sangat tidak punya harga diri. Adalah lebih baik mati daripada dipermalukan. Tambahkan dia di WeChat 250. Lalu aku tetap menambahkan harga diri yang menurutku penting. Di hadapan SKS, tidak ada artinya. Seorang pria sejati bisa membungkuk dan meregangkan diri. Bagaimana menurut kalian? Profesor datang, seorang pria tua yang ramah. Wajahnya merah berseri, terlihat seperti cabai. Makan terlalu banyak, terlihat sangat profesional. Liu Ruyan duduk di sampingku di kelas ini. Aku benar-benar ingin berterima kasih padanya. Karena profesor memanggilku tidak kurang dari 8 kali. Wajah anak laki-laki di sebelah Xiao Liu menghitam seperti lada hitam. Anak laki-laki lada hitam di sebelah Xiao Liu, lada hitam, coba jawab. Setiap kali profesor lada hitam memanggilku, aku melirik Liu Ruyan dengan sudut mataku. Dan dia menahan tawa, tertawa sampai mati saja kau. Yang lebih parah lagi, dia mencondongkan tubuh dan berbisik. Napas hangat menyapu telingaku. Wajahmu hari ini benar-benar seperti lada hitam. Akhirnya fajar istirahat kelas tiba. Cara profesor memandangku di kelas ini, seperti sedang melihat mesin penjawab soal. Untungnya, pengetahuan yang kumiliki cukup untuk mengatasi segalanya. Lagi pula, gelar juara kelas bukanlah sesuatu yang didapat dengan cuma-cuma. Cara Liu Ruyan memandangku ada sedikit kekaguman dan apresiasi. Sekarang aku akan menjadi orang yang tidak bisa kau gapai. Pada akhirnya, profesor berkata dengan penuh makna. Anak lada hitam memiliki antusiasme yang baik di kelas. Wajahnya cukup tampan, jangan terlalu jelek. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengejar gadis. Profesor mengira aku punya motif tersembunyi. Ingin mendekati Liu Ruyan. Profesor itu konservatif. Profesor paling benci orang menggunakan nama kelas untuk mengobrol dengan asistennya. Tidak heran tidak ada yang memilih tempat yang bagus ini tadi. Ternyata tempat duduk ini bersebelahan dengan kursi asisten. Sebelum kelas selesai, Profesor Cabai meminta Liu Ruyan untuk mengulas poin-poin penting. Aku melihatnya dari Profesor Longxi di luar negeri hingga 2 batang emas di dalam negeri. Dengan mendalam dan sederhana. Berbicara dengan lancar. Gerakan dan perilakunya cantik dan percaya diri. Ini adalah penampilan yang belum pernah kulihat.
Sayang sekali. Bermuka dua. Begitu aku memikirkannya dan Lin Hui. Mulutku pahit dan hatiku juga pahit. Setelah kelas, Liu Ruyan menghentikan. Aku bertanya mengapa memblokirku dan tidak menjawab telepon. Aku mendongak ke langit-langit. Tidak mau melihatnya? Apakah kamu 10 juta mengapa? Jika kamu tidak mengatakannya hari ini, jangan harap bisa pergi. Tidak ingin mengganggu kamu berkencan dengan orang lain. Aku tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Namun aku merasa sedikit canggung. Seolah-olah dia cemburu padaku. Dia tertegun sejenak. Tiba-tiba tersenyum cerah. Apakah kamu mendengar perkataan Lin Hui? Aku terdiam. Dia menjelaskan. Hari itu, salah satu teman masa kecilku mabuk. Dia tinggal di kota sebelah dan tidak nyaman untuk pulang. Keluarga Lin Hui memiliki bisnis perhotelan di kota ini. Dia membantu memesan kamar. Hanya memberitahuku. Oh. Begitu rupanya. Awan gelap di hatiku tiba-tiba menghilang. Sinar matahari masuk kembali. Apa yang kamu pikirkan? Bukankah Lin Hui sudah pulang malam itu? Sudah. Aku mengingatnya kembali. Lin Hui tiba 1 jam setelah aku pulang. Lalu mengapa imajinasiku seperti lubang hitam? Besar, aku pikir mungkin dia tidak bisa. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa, Gu Xingchen. Kamu menyetir ya? Kamu bilang Lin Hui tidak bisa, jadi kamu bisa. Harga diri pria tidak boleh hilang. Harus. Mau coba? Liu Ruyan jarang sekali wajahnya memerah. Kamu ini hantu. Selesai bicara. Berbalik dan pergi. Berjalan cepat 2 langkah lalu kembali. Berbicara kepadaku dengan ekspresi serius. Gu Xingchen, Lin Hui bukan tipeku. Mengerti? Lalu kamu suka tipe yang bagaimana? Liu Ruyan. Kali ini benar-benar tidak mempedulikanku. Pergi tanpa menoleh. Dengan ekspresi seperti aku ini orang bodoh. Wanita. Benar-benar makhluk yang sulit dimengerti. Malamnya Xiao Yu bertanya padaku. Asistennya cantik, ya? Aku menggertakkan gigi dan menjawab, cantik. Ekspresinya seperti Liu Ruyan yang tenggelam dalam Xiao Yu. Seperti menelan telur rebus utuh yang tidak bisa turun. Untuk mengobati hatiku yang terluka lagi. Xiao Yu dengan gagah mengajakku pergi, berpacaran. Dengan memanggang sate di atas alas panggangan. Tapi dia punya kebiasaan sangat pelit. Dia memaksaku untuk memposting iklan ajakan mengumpulkan like di media sosial. Untuk mendapatkan kupon diskon. Sambil melihat naskah wajib posting yang diminta pemilik, mari berkencan. Bir, barbecue, udang karang. Jika ada musik, kamu, dan aku. Toko dan naskahnya norak. Kenorakannya tertutupi oleh makanannya yang enak. Lupa menyembunyikan postingan di media sosial. Tidak sampai 2 menit. Ibuku menelepon. Anak, dengan siapa kamu berkencan malam-malam begini? Hapus postingan itu sekarang juga. Bu. Besok aku ulang tahun. Tetap saja kamu baru boleh pacaran setelah ulang tahunmu. Ibuku tidak mengizinkanku pacaran di usia muda. Harus genap 20 tahun dulu. Anakku. Laki-laki itu lambat dewasa. Ketika kamu berada di usia di mana kamu memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang emosi. Berpacaran baru merupakan penghormatan bagi seorang gadis. Aku sudah menjelaskannya padanya. Nama tokonya adalah Mari Berkencan. Ibuku baru berhenti mengomel. Akhirnya selesai berurusan dengan ibuku, aku duduk di kursi. Ada sesuatu yang sedikit tidak beres. Aku melihat langit berbintang di atas kepalanya. Atap yang tadi di atas kepalanya hilang. Xiao Yu dengan bersemangat berkata, aku pintar, kan? Ternyata tenda peneduh juga termasuk item berbayar. Aku menyuruh pemiliknya untuk mencabutnya. Menghemat 20 yuan. Dan bisa memesan beberapa tusuk bakso lagi. Sudut mulutku berkedut. Aku dengan si pelit ini. Kompornya juga bayar. Untung dia tidak mencabut kompornya juga. Aku sangat takut dia memberiku makanan mentah,
Tenda peneduh asli juga bagus. Baru saja angin bertiup sejuk. Minum sabi. Makan kebab sampai puas. Bulan bermandikan cahaya bintang. Sungguh nyaman. Aku meneguk bir. Memberitahunya bahwa dia salah paham tentang Liu Ruyan. Dia orang yang jujur. Tidak pernah berhubungan intim dengan orang lain di hotel. Xiaoyu menggigit kebab. Berbicara dengan tidak jelas. Laugu. Aku merasa Liu Ruyan menyukaimu. Maaf. Perasaanmu tidak akurat. Aku sudah mengenal Laugu sejak SMA. Penampilannya lumayan. Karakternya baik dan jujur. 3 pandangan Liu Ruyan benar. Dia pasti menyukaimu. Arus kehangatan mengalir dari hatiku. Xiaoyu akhirnya mengatakan sesuatu yang masuk akal. Tapi Laugu, kamu terlalu bertele-tele. Jika kamu tidak bertindak, Liu Ruyan benar-benar akan pergi. Aku tersenyum. Pernah bertindak. Pernah gagal. Setiap kali aku merasa dia sepertinya sedikit menyukaiku. Ketika kita bisa berkembang ke arah cinta, dia selalu bisa membuat emosiku berubah dari antusias menjadi biasa saja. Membuatku merasa aku salah paham. Jika kamu menyukai seseorang, bagaimana kamu bisa rela menjadi teman? Ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Teman tidak rela, kekasih belum cukup. Jadi aku lebih suka menjaga hubungan ketiga dengan Liu Ruyan. Saling bertentangan. Aku mendongak melihat langit yang bertabur bintang. Cahaya bulan hari itu sama terangnya dengan malam ini. Semester kedua kelas 2 SMA. Untuk mengejar penghargaan kompetisi matematika. Aku gila-gilaan mengerjakan soal setiap malam di kelas belajar mandiri. Hari itu semua orang sudah pergi. Aku belum menyelesaikan satu set soal. Berjuang sampai akhir dengan sel-sel otakku. Ketika aku mendongak, hanya aku yang tersisa di kelas. Biasanya Liu Ruyan akan pergi tepat waktu. Pada dasarnya dia pergi ketika aku sedang berkemas. Takut seolah-olah berjalan bersamaku. Hari ini anehnya juga menghilang. Tiba-tiba lampu berkedip-kedip beberapa kali. Benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Hal yang paling menakutkan datang. Karena aku memiliki rabun senjaringan. Takut gelap adalah titik lemahku. Biasanya aku selalu membawa senter kecil. Aku meraba-raba tasku, sial. Hari ini senter kecilnya tertinggal di rumah. Sekolah kami juga tidak mengizinkan membawa ponsel ke kelas. Aku berkata pada diri sendiri untuk tenang. Mungkin sebentar lagi listrik akan menyala, kegelapan. Bagaikan seekor binatang buas. Mencakar dan menerkam ke arahku. Konyol ya? Laki-laki juga punya saat-saat lemah. Aku hanya bisa menunggu dengan tenang. Terasa seperti sudah setengah abad lamanya. Tidak ada harapan datangnya cahaya. Namun terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Gadis itu terengah-engah, siapa masih di sini? Aku berbisik menjawab, ini aku. Aku rabun senja, agak takut gelap. Dia pikir akan mendengar dia mengejekku bodoh sekali kamu. Ternyata takut gelap. Aku tidak. Beberapa detik kemudian. Brak. Tirai dengan cepat ditarik olehnya. Itu adalah cahaya bulan yang diturunkan saat menghalangi matahari di siang hari. Menembus jendela seperti air yang mengalir ke dalam kelas. Cahaya pendar yang samar. Menghilangkan sedikit rasa takut. Dia mendekatiku. Berbisik. Aku akan membawamu keluar ke lorong. Cahaya bulan menerangi kegelapan. Aku tidak sengaja menggenggam. Namun tanpa sengaja menggenggam tangannya. Jari-jari yang lembut, agak sedikit lembab, adalah keringat. Dia tadi berlari sangat cepat ya. Liu Ruyan tidak melepaskan tanganku. Sebaliknya menggenggam erat tanganku. Telapak tangan yang hangat. Suhu membuatku merasa sedikit lebih tenang. Memberiku kekuatan untuk melawan kegelapan. Tidak ada ambiguitas. Tidak ada kecanggungan. Semuanya sangat alami. Kami bergandengan tangan. Bergerak ke koridor. Untungnya bulan di langit sangat bulat dan besar.
Penglihatan yang terang jauh lebih baik daripada di kelas. Angin sepoi-sepoi dan bulan yang cerah. Ditambah dengan kehangatan hati. Kebersamaan teman sekelas adalah keindahan masa muda. Hanya itu. Aku bertanya mengapa kamu kembali untuk mengambil kertas ujian matematika dengan omong kosong. Dia tidak pernah membawa kertas ujian pulang. Hati saya tiba-tiba merasakan kehangatan. Terakhir kali aku mengobrol dengan teman sebangkuku. Berbicara tentang aku yang memiliki rabun senja itu baik. Sepertinya Liu Yanyan ada di sampingnya. Gadis ini hatinya baik. Sesaat kemudian listrik menyala. Kembali ke cahaya, Liu Ruyan menyipitkan mata dan menatapku sekilas. Ada sedikit kecanggungan di matanya. Dengan cepat melepaskan tanganku. Berjalan menuju kelas. Baru tahu alasannya. Ternyata tadi kami terus berpegangan tangan. Sampai listrik menyala. Sesaat kemudian, ibuku di sudut lorong, sambil memegang senter, memanggil namaku dengan keras di jalan pulang. Aku berkata padanya, "Hari ini aku sangat berterima kasih pada teman sekelasku, Liu Ruyan." Ibuku berkata dengan tenang, "Itu hal yang baik. Terima kasih padanya." Tapi aku tidak tahu apakah ibuku benar-benar pergi ke sekolah untuk berterima kasih padanya. Kehilangan itu sangat istimewa. Sejak hari itu, aku selalu tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang pada tangan Liu Ruyan. Setelah sekian lama, baru aku mengerti. Sudut hatiku. Entah sejak kapan seorang gadis bernama Liu Ruyan tinggal. Pada hari Jumat sore, akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajak Liu Ruyan makan es setelah kelas. Kami memiliki aturan tidak tertulis di SMA. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Aku pergi ke sekolah dan makan semangkuk es serut yang sama di sudut, yang berarti melanggar kode rahasia. Sayangnya, Liu Ruyan menolakku dengan alasan yang cukup unik. Aku tidak punya waktu untuk mengerjakan latihan. Seseorang yang biasanya tidak terlalu suka belajar mengatakan kepada saya, dia suka mengerjakan soal latihan. Penolakan ini terlalu jelas. Aku tidak menyerah. Mengajaknya untuk kedua kalinya. Dia bilang dia harus mengerjakan soal latihan. Ketiga kalinya, dia masih bilang dia harus mengerjakan soal latihan. Kemudian soal latihannya semakin banyak. Dan nilainya juga semakin membaik. 3 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dia sudah berada di peringkat 20 teratas di kelas. Kami mencoba menjadi bakat elit di sekolah menengah atas utama. Nilai ini berarti masuk ke universitas utama dengan stabil. Jadi karena pengakuan halusku, mengubah seorang siswa biasa menjadi siswa berprestasi. Dalam hati aku membaca 6 kali Gu Xingchen. Selamat ulang tahun. Liu Ruyan mengirimkan berkat tepat waktu lagi. Lihatlah orang ini, dia begitu dekat dan jauh. Aku benar-benar muak. Hanya kalimat itu saja. Coba kirim sesuatu yang lain. Dia dengan cepat menelepon. Aku tidak punya ide. Apakah kamu hanya punya kalimat, kamu mau bir, barbecue, udang karang, di depan? Otakku agak kusut. Apa? Kemudian aku tiba-tiba menyadari. Itu iklan kecil dari toko barbecue tadi. Apa kalimat sebelumnya? Berkencanlah. Berkencanlah dengan bir, barbecue, udang karang. Otakku agak kabur. Apakah itu maksud yang kupikirkan? Liu Ruyan. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu secara langsung? Di sana hening. Baik. Lama sekali. Aku hampir mengira Liu Ruyan akan tertidur. Gu Xingchen, aku menyukaimu. Bisakah kita bersama? Aku menahan napas. Apakah kamu tidak sedang bermain tebak-tebakan atau permainan tantangan besar? Bermain dengan kepala besarmu. Kamu pikirkan baik-baik. Harus membalas langsung besok? Aku selesai bicara dan menutup telepon. Otakku semakin kabur. Hatiku dipenuhi kegembiraan. Tetapi juga takut dia hanya bercanda. Lagi pula, seringkali dia aneh dan unik. Aku membangunkan Xiao Yu, dia minum banyak malam ini. Hingga membuatnya mabuk berat. Coba kau analisis, Liu Ruyan itu hanya dia mainkan. Atau dia benar-benar menyukaiku.
Xiaoyu membuka matanya dengan sayu. Kamu juga lumayan. Apa kamu tidak ingin dipermainkan orang? Astaga. Apa yang kau katakan itu masuk akal? Saudaraku. Mungkin musim semi MU akan segera tiba. Sebelum tertidur, dia memberiku sebuah kotak. Paketmu sudah kuambilkan. Kubuka. Ternyata itu hadiah ulang tahun dariku dari Liu Ruyan. Hadiah ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Berkali-kali kubaca ulang WeChat. Hatiku masih bertanya-tanya siapa yang mencuri ciuman pertamanya. Bukannya aku mempermasalahkan ini. Tapi aku tidak ingin menjadi orang ketiga. Apakah dia serius? Aku merenung lama. Sebelum tidur, aku mengiriminya sebuah pesan. Aku merasa tidak enak. Setelah mengirimnya, justru aku yang jadi susah tidur. Keesokan harinya aku hampir terlambat masuk kelas. Profesor Cabai akan pergi ke Yunan minggu depan untuk menghadiri kuliah. Aku dengan mata panda masuk ke kelas lebih awal. Hanya tersisa tempat duduk di sebelah Liu Ruyan. Dengan berat hati aku duduk. Mencuri pandang ke arah Liu Ruyan. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Sepertinya dia juga kurang tidur. Mungkin karena balasanku semalam. Sedikit banyak mempengaruhinya. Aku merasa senang dalam hati. Sedikit banyak menenangkan hatiku. Profesor kelas ini ingin semua orang merasakan pedasnya rasa. Liu Ruyan mengeluarkan nampan yang penuh dengan cabai merah dan hijau. Dia mengenakan sarung tangan putih. Memegang berbagai macam cabai. Dengan cepat memotongnya menjadi potongan-potongan. Sambil memotong, dia sengaja melirik ke arahku. Seolah-olah aku adalah cabai di tangannya. Satu demi satu dengan penuh kebencian. Tanpa sadar aku menggigil. Beberapa siswa laki-laki tidak sabar untuk mencoba. Dia menatapnya dengan mata berbinar. Liu Ruyan juga cukup kejam. Potongan cabai yang diberikan sangat pedas. Sampai-sampai air mata teman-teman keluar karena kepedasan. Aku merinding saat melihatnya. Profesor tua itu berbicara. Pindahkan dulu tiang batu merah menghadap langit milik Liu Ruyan itu. Selain kamu, tidak ada orang lain yang tahan. Mangkuk pedas itu apa? Ternyata dia bisa makan cabai level 10. Tapi kepedasan saat makan hotpot denganku terakhir kali tidak bisa. Dia bahkan bersikeras minum dari cangkir pasangan denganku. Liu Ruyan agak pandai berakting. Dia sudah lama ingin mengambil keuntungan dariku. Mungkin tatapanku pada Liu Ruyan terlalu panas? Menarik perhatian Profesor Cabai. Hari ini aku memakai hadiah ulang tahun yang diberikan Liu Ruyan padaku. Benar? Hadiah aneh itu? Sebuah t-shirt warna gradasi ungu norak. Hari ini wajahku tidak gelap. Tidak mungkin memanggilku lada hitam. Aku sangat percaya diri. Aku menegakkan tubuh. Tak disangka, cowok yang seperti cabai warna-warni itu. Dari pandangan pertama, kau terlihat ingin mencoba. Bagus. Cabai warna-warni. Aku mencari di ponselku. Ternyata benar ada cabai warna gradasi ungu yang cocok dengan warna t-shirtku hari ini. Aku memberi isyarat pada Liu Ruyan dengan tatapanku. Kau sengaja ya? Liu Ruyan menoleh. Jangan melihatku, Kak, aku lelah. Aku benar-benar tidak ingin makan. Menyebutnya menyegarkan. Liu Ruyan hari ini. Dia pasti akan memberiku yang paling asam dan menyegarkan. Melihat mata kecilnya yang sangat tidak puas padaku. Aku memilih sendiri sepotong yang warnanya lebih muda. Akibatnya wajahku tidak gelap. Dia hanya menekan tanganku dan mencubit yang di samping. Sudut hijau zamrud itu juga memberiku yang berwarna ungu. Sekilas tahu rasanya pasti membuat ketagihan. Dia juga berpura-pura berkata, ingin menyuapiku. Suaranya sangat lembut hingga meneteskan air. Membuat telingaku sedikit mati rasa. Aku menggigitnya dengan kulit kepala menegang. Ternyata tidak ada rasa pedas. Manis. Dan ada aroma yang menyegarkan. Rasanya enak seperti buah. Di matanya berkilauan cahaya redup di bawah kakinya. Bodoh itu buah. Membuatku merasa sedikit malu mengatakannya.
Gerakan pilih kasih Liu Ruyan. Beberapa teman di depan tidak tahan lagi. Asisten kecil? Kamu mengalah ya? Liu Ruyan melirik mereka dengan acuh tak acuh. Tentu saja. Aku mengejar dia di kelas. Tiba-tiba terdengar teriakan. Selesai sudah. Ini kelas profesor konservatif. Berani sekali. Bagaimana dengan nilaiku? Namun, profesor tua itu tidak marah. Malah memasang ekspresi menonton. Ada apa ini? Seorang pria diakui cintanya di depan umum. Hatiku sedikit dipenuhi kesombongan. Aku tiba-tiba berdiri. Tidak. Dia salah bicara. Kelas tiba-tiba sunyi senyap. Terdengar suara aku yang mengejarnya. Aku menunduk dan berkata dengan lembut. Hal seperti ini harus dilakukan oleh pria. Mata Liu Ruyan berkilat dengan cahaya aneh. Profesor cabai minum? Ada apa ini? Apa kelas saya ini tempat pacaran? Sambil berkata. Dia perlahan tersenyum. Kau anak muda membuat sensasi di kelasku. Dulu aku tidak seberani ini. Anak muda memang lebih kreatif. Belajar yang benar, kalau tidak nilainya dikurangi. Waktu di kelas ini terasa sangat lama. Akhirnya sampai bel berbunyi. Gu Xingchen, kamu tinggal, biarkan teman-teman sekelas pergi dulu. Liu Ruyan tiba-tiba melakukan, mendekat ke tembok. Aku tidak hanya melakukan, tapi juga mengancamku. Gu Xingchen menunduk. Aku melihat wajahnya yang merah merona seperti buah persik di depan mata. Apa maksudmu dengan tidak pantas yang kamu katakan di WeChat kemarin? Balas lagi padaku, Qinke, balas apa? Apa kau boleh seotoriter ini? Tapi aku suka momen ini. Matanya penuh dengan cahaya yang berkilauan. Bibirnya mengancam. Setiap kata dan kalimat menghantam hatiku, Gu Xingchen. Aku menyukaimu. Sudah bertahun-tahun. Tidak ingin lagi mengerti, hatiku dipenuhi kehangatan. Ketulusan seperti ini bagaimana bisa tidak membuat orang terharu? Liu Ruyan. Aku juga, dia berjinjit. Mendekati bibirku. Hatiku mengerti. Ini yang aku mengerti. Hasilnya. Dia pergi ke Gu Xingchen. Aku teringat ada hadiah yang belum kuberikan padamu. Bukankah kemarin sudah dikirim? Anak panah sudah dibusur. Tapi kau memberitahuku untuk tidak memanah. Lalu dia menghilang pergi. Mengambil hadiah. Hei. Apakah ini waktu yang tepat untuk memberikan hadiah? Hei. Aku di tempat yang sama. Terpaku. Agak ingin memarahi Wei Qing. Saat itu juga. Pesan dari ibuku datang. Nak, aku menunggumu di gerbang sekolah, aku kebetulan ingin memberitahu ibuku. Bahwa putranya akan berpacaran. Biarkan aku tidak terlalu menyukainya. Tanpa diduga, ibuku dengan gembira memberkati putra itu. Apakah baru-baru ini ada teman sekelasmu yang menyukaimu? Misalnya, teman SMA. Ibuku terdiam sejenak. Ragu-ragu. Hatiku bergetar. Nak. Teman SMA MU. Liu Ruyan lumayan. Ibu benar-benar menyukainya. Aku agak terkejut. Mendapatkan restu dari orang tua adalah hal yang menyenangkan. Tapi aku mengoreksi ibuku, pasanganku adalah orang yang aku sukai. Bukan orang yang kau sukai. Bahkan jika kau tidak menyukainya. Aku akan tetap bersamanya. Ibuku terkekeh pelan. Anak nakal. Sudah dewasa dan mengantar pergi. Mobil ibuku berbalik. Liu Ruyan ternyata sedang menungguku. Hei. Kebetulan sekali. Dia berdiri dengan anggun di gerbang sekolah. Melihatku dari jauh. Sambil membawa sebuah kotak hadiah. Mungkin sedikit takut dengan rumor. Itu ibuku sendiri. Bukan wanita kaya. Kau percaya? Bagaimana aku bisa percaya? Menurut perkembangan cerita, ini pasti akan ada konflik berdarah. Kau mengejarku, aku mengejarmu.
Aku menjelaskan tapi kau tidak mendengarkan, dan lain-lain. Dia tersenyum tipis. Dulu ibumu dengan tegas memberitahuku. Tidak boleh pacaran dini. Katanya kau belum cukup dewasa. Tidak bisa diandalkan. Takut menunda hidupku. Katanya pacaran dini merugikan. Terutama untuk perempuan. Bibi bahkan mengajak wali kelas untuk memberiku pelajaran ideologi setengah hari. Peraturan apa yang kau tetapkan untuknya? Hanya boleh pacaran saat berusia 20 tahun. Membuatku mati kebosanan? Malam itu, ibuku benar-benar melihatku bergandengan tangan dengan Liu Ruyan. Ibuku sudah keterlaluan. Menyembunyikannya terlalu dalam. Benar-benar penghalang di jalan cintaku. Tidak heran aku mengajak Liu Ruyan makan es. Ekspresi matanya yang menolakku mengandung sesuatu yang tak terkatakan. Membuatku mengira dia malu. Berkali-kali mengajaknya berkencan. Ternyata begitu. Aku tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatiku. Menggenggam erat tangan Liu Ruyan. Seperti malam itu, untungnya kami berdua tidak melewatkan masa muda kami. Beberapa kekurangan akan menjadi indah. Dan masa depan kita akan lebih sempurna. Kecuali satu hal. Liu Ruyan. Adik kecil yang kasar. Menemani dia berbelanja di toko barang-barang berkualitas. Suara WeChat saya terus berdering. Informasi yang begitu padat. Selain Xiaoyu. Siapa lagi yang bisa membukanya? Begitu saya melihatnya, saya tercengang. Semuanya adalah foto-foto wanita cantik yang penuh semangat masa muda. Xiaoyu dengan gagah berani berkata. Semuanya adalah wanita cantik dari Akademi Musik. Jika Anda suka yang mana, kakak akan mengatur untuk menjodohkan Anda. Ini semua salahku karena aku belum sempat memberitahunya. Aku sudah berhubungan dengan Liu Ruyan. Jika Liu Ruyan melihat ini, lalu dia harus memalingkan kepalanya. Itu adalah wajah Liu Ruyan yang tersenyum. Gu Xingchen. Menurutku foto kedua dari belakang lumayan. Bagaimana menurutmu? Sudut mulut Liu Ruyan tersenyum. Tetapi matanya mengungkapkan tatapan bahwa kamu pasti mati. Tulang punggungku terasa dingin. Saudara Xiaoyu. Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Saya ingat itu. PPT belum selesai. Mari kita kembali dulu. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan sangat lembut meraih tanganku. Kenapa rasanya seperti malam sebelum Storm Girl? Benar saja. Dia membawaku ke kios sate di persimpangan jalan. Dengan lembut bertanya padaku. Kamu ingin makan apa? Pilih satu tusuk? Semua salahku karena aku masih muda. Aku belum pernah melihat rutinitas ini. Aku tidak bisa makan banyak. Kakak perempuan suka membuang makanan yang tidak mereka sukai. Kemangku pacar mereka. Aku makan? Kamu harus makan jika sudah kenyang. Aku hanya bisa mengatakan dengan santai. Gluten panggang? Dia tersenyum dan berkata baik. Memuaskanmu? Aku tersenyum pahit. Siapa yang sebenarnya dipuaskan? Otot mata terkejut dengan gluten. Tapi cabai yang menutupi permukaannya tidak benar. Begitu tebal? Begitu merah menyala. Liu Ruyan juga sangat perhatian. Takut kurang pedas? Dia sendiri menambahkan 2 sendok besar bubuk cabai. Aduh. Yang dia taburkan bukan bubuk cabai. Tapi hatiku yang rapuh. Dia ingin memberi kami makan dan berjalan ke jalan kayu di tepi danau. Apakah ini untuk memberiku makan sampai kenyang? Lalu membungkamku. Merasa aku tidak setia dan tidak bisa diandalkan. Jalan kayu di malam hari kehilangan kebisingan siang hari. Sunyi senyap. Cahaya hangat lampu jalan tumpah ke bawah. Menyelimuti Liu Ruyan. Dalam keremangan di sekelilingnya. Matanya berbinar. Sangat cantik. Liu Ruyan melirik bibirku. Mengeluarkan sate tendon dari kotak makan. Tersenyum cerah. Menontonku makan tendon sampai habis sebelum kembali mengerjakan pekerjaan rumah. Anak baik. Sepedas ini? Apakah kamu serius? Sepertinya aku juga tidak terlalu lapar.
Hari ini tidak boleh tidak dihabiskan. Tidak boleh kembali. Liu Ruyan tiba-tiba menghentikan senyumnya. Nada bicaranya sedingin air di danau. Dengan ekspresi penyihir yang jelas. Cantik, jahat, dingin, dan menawan. Aku hanya bisa diam-diam menerima sate tendon. Ingin menyingkirkan bubuk cabai yang berlebihan. Tidak boleh menyingkirkannya. Suara Liu Ruyan dingin. Liu Ruyan benar-benar tidak punya hati nurani. Tidak ada yang percaya aku menelan seteguk air mata. Pedas sampai ke tenggorokan. Seolah ada api yang akan keluar. Aku sangat membutuhkan air. Mataku melirik ke arah teh susu di tangannya. Berikan padaku, Liu Ruyan. Tapi dia berkata sambil tersenyum. Bodoh, minum ini. Ini tidak berguna. Aku tahu cara untuk meredakannya. Mau coba? Aku mengangguk seperti orang gila. Liu Ruyan. Lesung pipinya tersenyum. Wajahnya sedikit memerah. Begini baru berguna. Dia menarik tengkuku. Ciuman tiba-tiba datang. Napas saya penuh dengan kecenderungannya. Sentuhan datang dari bibir saya. Pedas dan mati rasa. Dan juga aroma buah. Semakin pedas aroma cabai. Semakin aku ingin mencium. Semakin aku mencium, semakin pedas. Ini benar-benar lingkaran setan yang manis. Ketika kami berdua menghirup udara segar. Matanya bersinar. Seperti bintang, masih pedas? Jantungku berdebar kencang. Kepalaku agak pusing. Dan sedikit lagi, aku menjawab berdasarkan insting. Tapi aku meremehkan semangat kompetitif Liu Ruyan. Sebelum aku selesai berbicara, bibirnya menyentuh bibirku lagi. Beberapa menit kemudian, dia yang menyerah duluan. Dia mendorongku menjauh. Ciuman semacam ini benar-benar tidak bisa terlalu lama. Akan ada akibatnya. Aku menyandarkan dahiku ke dahinya. Akibat apa? Tubuh lemas dan kaki mati rasa. Otak mati? Aku tersenyum nakal. Tapi bagaimana kalau aku masih merasa pedas? Gu Xingchen? Tahan dirimu sedikit. Aku perlahan tersenyum. Kalau begitu, jangan cemburu sembarangan di masa depan. Si kecil pencemburu Liu Ruyan mengangguk patuh. Akhirnya aku menemukan cara yang baik untuk menekannya. Liu Ruyan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ciuman pertamamu dengan siapa? Jangan-jangan aku orang ketiga. Terasa dia sangat berpengalaman. Aku mengakui aku cemburu. Tidak ada siapapun mata Liu Ruyan menghindariku. Aku bertekad untuk tidak melepaskannya. Tidak ada siapapun, hanya kamu, aku tertegun. Jelaskan. Ingat perjalanan kelulusan setelah ujian masuk perguruan tinggi? Kamu tertidur di mobilmu. Saat kepalamu terkulai. Bibirmu terlihat cukup lembut. Aku penasaran. Aku diam-diam mencoba. Kamu mencuri ciumanku. Aku sangat terkejut. Liu Ruyan. Dengan wajah tenang. Bagaimanapun, cepat atau lambat aku akan menggunakan hak ini. Mengapa tidak menggunakannya lebih awal? Hah? Dia masih menyalahkan ciuman pertamaku. Begitu saja hilang. Ternyata teknik berciuman. Saat ini masih ada orang yang bisa mengabaikan dan memahaminya dengan sendirinya. Tidak. Poin utamanya bukan itu. Poin utamanya adalah ternyata ciuman pertamanya adalah aku, bukan orang lain, Liu Ruyan. Kau memang selalu mengambil keuntungan dariku. Kenapa? Kau tidak senang? Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Hatiku bergelegak. Mengeluarkan gelembung kebahagiaan. Liu Ruyan. Aku merasa sangat bahagia sekarang. Karena ada kamu.